Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Nah, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 cara ya meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat ya. Nah, ini perlu kita lakukan supaya kita selalu memperbaiki kualitas ibadah kita dan supaya kita senantiasa menjauhkan diri dari melakukan perbuatan yang maksiat ya, perbuatan maksiat. Nah, ada 4 cara. Di antaranya yang pertama adalah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketahuilah bahwa seluruh makhluk ya di muka bumi ini ya sesungguhnya tidak akan pernah bisa lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang kita kerjakan ya, bagaimanapun gerak-gerik kita, Allah Subhanahu wa taala selalu memantaunya dan selalu mengetahuinya. Baik itu yang kita nyatakan maupun yang kita sembunyikan, ya Allah mengetahuinya. Nah, oleh sebab itu dengan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ini ya, sehingga kita terdorong untuk senantiasa ya meningkatkan ibadah kita, ya senantiasa menjaga diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah, dengan merasakan kehadiran Allah ini kita tergerak untuk terus beramal salih. Ya, karena kita takut begitu ya. Karena takut untuk melakukan perbuatan maksiat, ya karena Allah mengawasi. Nah, kalau kita tidak bisa ya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya selalu memantau kita. Ya, dan kita tidak akan pernah lepas ya dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. CCTV Allah itu selalu terpantau di mana-mana. Ya, kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah, maka rasakanlah bahwa Allah itu melihat kita. Allah itu menyaksikan kita. Nah, inilah satu bentuk sikap ihsan itu ya, sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, jadi ihsan itu engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Ya, bila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dengan kesadaran ini ya mudah-mudahan senantiasa ya mendorong kita untuk terus melakukan amal saleh, terus meningkatkan ibadah dan menjauhkan diri kita dari melakukan perbuatan yang maksiat. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian cara yang kedua ya, cara meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat itu adalah merasakan kehadiran malaikat pencatat amal. Nah, ini ya. Jadi setiap gerak-gerik kita itu sesungguhnya kita diikuti oleh 2 malaikat ya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal baik kita dan mencatat amal buruk kita. Nah, yang kita kenal dengan rakib dan atid itu ya. Rakib itu di sebelah kanan kita, kemudian malaikat atid itu di sebelah kiri kita. Nah, rakib mencatat amal baik kita, sementara atid mencatat amal buruk kita. Nah, dengan merasakan kehadiran 2 malaikat ini ya yang bertugas mencatat amal kita, maka kita akan senantiasa terdorong ya untuk melakukan amal saleh. Ya, melakukan amal saleh, meningkatkan ibadah, kemudian kita juga tidak akan terbesit gitu ya untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, karena kita sadar kalau kita melakukan perbuatan maksiat, maka ada malaikat yang mencatatnya.
Ya begitu juga sebaliknya ya, kalau kita melakukan kebaikan ada juga malaikat yang mencatatnya. Dan nanti catatan-catatan ini akan dibentangkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan diperlihatkan ya kepada kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, maka perlu berhati-hati ya dalam bertindak, jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Jangan dikira ya kita lolos gitu ya, lolos dari catatan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk mencatat amal-amal apa saja yang kita kerjakan. Apapun amal yang kita kerjakan pasti akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya ya, yang bertugas mencatat amal-amal kita. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Ya, jadi merasakan kehadiran malaikat pencatat amal. Ya, kemudian yang ketiga, kematian sudah di depan mata. Kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah, ya tidak bisa merasakan kehadiran malaikat pencatat amal kita, maka kita harus menyadari bahwa kematian kita itu ya sudah di depan mata. Nah, ketika kita mengingat mati, maka kita tidak akan terbesit ya untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, karena kita takut ya saat kita melakukan perbuatan maksiat itu ya ajal kita tiba saat itu, maka kita mati naudzubillah min dzalik ya dalam keadaan su'ul khotimah, ya dalam keadaan bermaksiat ya, menghadap Allah dalam keadaan bermaksiat. Nah, semoga kita dijauhkan. Makanya dengan mengingat mati ini ya juga akan mendorong kita untuk semangat beribadah ya, untuk semangat beramal saleh, dan mencegah kita ya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, itu dengan mengingat mati. Ya, setiap kita pasti akan mati. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, tinggal bagaimana lagi kita mempersiapkannya. Ya, mau mati dengan cara apa, ini harus kita persiapkan. Maka banyak-banyaklah beramal saleh. Ya, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal saleh, supaya kematian itu adalah kematian yang indah ya, yang diimpikan oleh semua orang beriman, yakni kematian yang husnul khotimah. Nah, untuk mencapai husnul khotimah ini ya tentu harus giat beribadah dan harus giat beramal saleh ya, beristiqamah, konsisten ya, kemudian bersabar ya dalam ketaatan, bersabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini yang ketiga. Jadi banyak mengingat mati. Nah, dengan banyak mengingat mati akan meningkatkan ibadah kita dan akan menjauhkan atau mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, yang keempat, cara meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat adalah janji dan ancaman Allah ya, mengingat janji dan ancaman Allah ya, karena Allah berjanji siapa yang beriman dan beramal saleh ya, Allah akan janjikan dia kebahagiaan dan akan dijanjikan dengan surga ya. Begitu juga sebaliknya, mereka yang gemar bermaksiat ya, gemar melakukan perbuatan dosa, maka Allah mengancam mereka dengan siksa dan neraka. Nah, maka dengan mengingat janji dan ancaman Allah ini, maka akan mendorong kita untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk selalu beramal saleh, dan mencegah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Karena kita membayangkan ya, kalau kita banyak maksiatnya, banyak dosanya, maka Allah mengancam kita dengan siksa dan neraka ya. Betapa pedihnya azab yang Allah berikan itu. Maka ketika kita mengingat ancaman Allah itu ya, kita akan mengurungkan niat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Justru sebaliknya akan mendorong kita untuk melakukan amal-amal saleh dan meningkatkan ibadah kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 hal ya, atau 4 yang menjadi pengingat bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar ya, serta perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa terdorong oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita dianugerahkan taufik dan hidayahnya ya, agar senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus dan menjadi hamba Allah yang giat beribadah, giat beramal saleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian, semoga video ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.